Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Selamat datang kembali untuk para pendatang dan penonton setia channel Kuliah-Kuliahan. Di video kali ini, saya sampaikan bahwa ini kelanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman, terkait dengan jurnal penyesuaian. Nah, jika teman-teman belum tonton video sebelumnya, nah link ada di deskripsi. Jadi bisa diikutin dari video pertama sampai dengan video hari ini. Jadi biar bisa lebih paham. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Oke, teman-teman. Nah, jurnal penyesuaian ini dilakukan karena beberapa hal. Yang jelas, pertama karena kesalahan dalam proses akuntansi. Nah, kesalahan ini bisa dengan otomatis dengan tidak sengaja maupun disengaja, teman-teman. Nah, biasanya kesalahan-kesalahan ini terjadi karena adanya lupa kita catat. Nah, misalnya ada transaksi di tanggal 8, di akhir periode kita cek bahwa ternyata di tanggal 8 tuh nggak ada dicatat. Nah, otomatis kita akan lakukan penyesuaian terhadap transaksi di tanggal 8. Kemudian ada salah penulisan nilai rupiah. Misalnya ada 3.000 atau 3 juta, yang ketulisnya 8 juta karena angkanya mirip. Nah, otomatis kita akan lakukan penyesuaian kembali di akhir periode. Atau bisa juga karena salah akun, misalnya ada piutang, ternyata yang dicatat bekas pada pendapatan. Seharusnya transaksi itu piutang karena dibayarnya kemudian, misalnya seperti itu. Nah, karena diketahui adanya kesalahan salah akun itu, maka akan kita sesuaikan kembali di akhir periode. Kemudian ada kombinasi kesalahan dari ketiga jenis tadi. Ada salah nilai, ada salah akun, atau mungkin lupa dicatat. Nah, kok bisa diketahui kesalahan-kesalahan ini, teman-teman? Nah, inilah proses akuntansi. Jadi, setiap akhir periode harus dilakukan check and recheck kembali untuk memastikan bahwa semuanya sudah bebas dari salah saji dan sudah sesuai dengan standar. Biasanya kapan, Pak, kita lakukan check and recheck ini? Tergantung, lebih cepat lebih bagus, rentang waktu lebih sedikit itu lebih bagus, lebih mudah untuk menemukan kesalahannya. Misalnya kita lakukan recheck per minggu atau per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan maupun per tahun. Tapi kalau per tahun agak sulit ya teman-teman, karena otomatis transaksi akan sudah banyak selama 1 tahun periode akuntansi itu. Oke, mari kita lanjutkan penjelasannya. Ini adalah contoh dari kesalahan dalam catatan. Misalnya di sini teman-teman, di 31 Desember 2017 itu ada transaksi pembelian supply 3 juta tertanggal 5 Desember tapi belum dicatat. Nah, artinya kalau kita tidak cek and recheck barang ini atau transaksi ini, maka 3 juta ini tidak akan pernah tercatat dalam laporan keuangan. Otomatis terhadap transaksi ini tidak akan pernah diketahui. Kalau misalnya ada selisih, ya ini salah satu penyebabnya. Makanya dilakukanlah jurnal koreksi terhadap pencatatan supply. Otomatis karena ada pembelian supply di sini, supply bertambah di sisi debit, dan karena ada pembelian secara tunai, makanya kas berkurang di sisi kredit. Oke, teman-teman, mudah-mudahan sampai di sini bisa dimengerti ya. Kemudian ada kesalahan dalam penulisan rupiah nominal. Ini sering terjadi, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita dalam hitungan jam berada di depan komputer, otomatis mata kita lelah. Nah, biasanya mata lelah ini bisa menyebabkan kesalahan kita dalam penulisan angka nominal rupiah. Apalagi misalnya tekanan kerja, deadline, dan sebagainya lah, misalnya seperti itu. Kita cek pada contohnya, teman-teman. Di 31 Desember ini diketahui transaksi pembelian kredit komputer 6 juta. Kemudian tertanggal 16 Desember
ditulis 9 juta. Kebalik nih ceritanya nih, 6 juta ditulis 9 juta. Berarti ada selisih sebesar 3 juta. Wah, lumayan nih teman-teman kalau 3 juta nih. Untuk kalau dibeliin es cendol bisa beli 1 gerobak kayaknya nih. Nah, pada saat transaksi ditulis peralatan bertambah di sisi debit sebesar 9 juta, hutang juga bertambah. Kok hutang? Karena ini lihat kata kuncinya, dilakukan pembelian kredit. Nah, otomatis ada hutang, kita berhutang, hutang kita bertambah di sisi kredit 9 juta. Ternyata di akhir periode kita cek lagi nih, oh nggak 9 juta, harusnya 6 juta. Otomatis kita koreksi nih jurnal kita. Hutang kita yang awalnya 9 juta berkurang 3 juta selisihnya. Peralatan kita yang awalnya bertambah 9 juta berkurang 3 juta. Otomatis sekarang peralatan kita sisanya 6 juta dan hutang kita juga sisa 6 juta. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa kita mengerti ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman kurang mengerti bisa diulangi lagi videonya, di rewind aja. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ada salah akun nih? Nah, ini biasa juga nih sering terjadi. Apalagi kalau misalnya manual, kita nggak bisa menentukan, ya gagal dalam mengidentifikasi akun. Nah, atau kegagalan sistem kalau misalnya kita pakai alat. Nah, ini contohnya. Di 31 Desember diketahui transaksi penerimaan pendapatan tunai itu 5 juta. Tertanggal 25 Desember dicatat sebagai pelunasan piutang pelanggan sebesar 5 juta. Waduh, ini harusnya pendapatan ya teman-teman ya. Ketika pada saat terjadi transaksi salah, kasnya bertambah. Di sesi 5 juta lalu dicatat piutang. Nah, di sini keliru ya teman-teman. Kalau misalnya kas bertambah lalu lawannya piutang itu berkurang di sisi debit di kredit. Nah, misalnya begitu. Nah, dianggap sebagai kalau ini transaksi ini dianggap sebagai pelunasan piutang, padahal dia adalah pendapatan. Jadi di sini ada kesalahan dalam menentukan akun. Nah, kita koreksi teman-teman. Yang ini kan ini udah telanjur nih, udah telanjur kita masuk. Jadi kita harus kembalikan dia ke 0. Piutang 5 juta itu dikoreksi berkurang di posisi debit, bertambah di sisi debit, berkurang, kas berkurang di sisi kredit. Nah, otomatis transaksi ini sudah kembali 0. Jadi untuk transaksi ini sudah balik 0 nilainya. Lalu kita koreksi yang benarnya yang mana. Nah, karena ini jelas pendapatan penerimaan tunai, maka yang bertambah adalah kas di sisi debit dan yang bertambah lagi pendapatan di sisi kredit. Nah, otomatis sekarang pencatatannya sudah benar karena akunnya juga sudah tepat. Nah, ini bagaimana kalau dia di alternatif yang kedua? Ini yang lebih ringkas. Kalau tadi kan semacam jurnal kita kembalikan ke 0 akun piutang itu. Sementara ini nggak perlu. Nah, misalnya nih tadi kan kesalahannya kas karena dianggap sebagai pelunasan piutang. Koreksinya gimana? Piutangnya langsung kita kurangin di debit dan di sini ada bertambah di sisi kredit 5 juta. Nah, yang mana yang mau teman-teman pilih? Bebas di antara alternatif satu ini dan alternatif yang kedua ini. Kalau saya akan lebih milih alternatif satu biar lebih jelas runtut peristiwanya. Tapi kalau untuk yang sudah ahli boleh memilih di alternatif kedua. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini tentang jurnal penyesuaian. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share agar yang lain bisa tahu.